Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita bersama. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami, untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Terlebih Tuhan, pada hari ini kami mengingat Tuhan momen yang begitu indah, yang begitu ajaib, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Dikatakan, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, persoalan mengutamakan kehendak Tuhan atau kepentingan diri sendiri telah menjadi masalah yang tiada habisnya menimpa orang-orang Kristen. Masalah ini pula akan menjadi rumit saudara jika kondisi orang-orang Kristen sedang dalam keadaan terdesak atau sulit. Saudara, hari ini kita melihat Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang serupa. Tuhan Yesus tahu jelas bahwa kehendak Bapaknya terhadap dirinya adalah ia harus menderita dan mati di kayu salib dengan cara yang sangat keji. Sampai-sampai pada Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap, dalam hati Yesus juga bergejolak. Kayak itu dikatakan di dalam ayat 44 yang tadi kita baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, ia sangat ketakutan. Ingat saudara, hal itu bisa terjadi karena bagaimanapun Yesus adalah manusia 100%. Tetapi pada detik-detik terakhir ini, Tuhan Yesus tetap berpegang pada kehendak Bapaknya dan bukan pada kepentingan dirinya sendiri. Ia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara, dalam kondisi yang sulit, Tuhan Yesus tetap konsisten, taat pada kehendak Bapaknya. Saudara, mengapa Yesus rela dan mau menderita sedemikian dahsyatnya? Tidak lain saudara, karena ia mengetahui dengan jelas apa kehendak Bapa atas dirinya. Ia sadar bahwa ia akan mengalami penderitaan, penghinaan, bahkan penghukuman. Bukan penderitaan karena kesalahan yang pantas diterimanya, melainkan karena ketaatannya terhadap kehendak Bapa. Saudara, terhadap penderitaan ini, Yesus tidak memberontak, tetapi ia rela memberikan punggungnya untuk dicambuk. Ia memberikan pipinya kepada mereka yang mencabut janggutnya. Ia dengan rela mengalami penghinaan besar terhadap nama baik dan harga dirinya. Ia tidak memalingkan mukanya ketika ia dicela dan diludahi. Saudara, sungguh luar biasa harga penebusan yang Tuhan Yesus berikan, nyatakan kepada kita. Saudara, kasih dalam Tuhan, apa yang membuat Tuhan mau melakukan semuanya itu bagi kita?
Karena Tuhan tahu keadaan kita manusia. Kita manusia yang lemah, yang dikuasai kedagingan, dan telah dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dari kutuk dosa tersebut. Untuk itulah saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus harus datang, Dia harus menderita untuk membeli dan melepaskan kita dari kutuk dosa. Kristus membeli kita dari perbudakan dosa dengan darahnya sendiri. Karena itu kalau kita membaca saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, inilah arti penebusan yang dikerjakan oleh Kristus Tuhan kita. Kristus telah rela menjadi hamba yang menderita bagi manusia. Ia telah membayar dengan darahnya, menebus dengan kasihnya, dan membebaskan kita dari kutuk dosa, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Karena itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, inilah harga penebusan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yesus membayar begitu mahal untuk membeli, menebus, dan membebaskan kita. Dia dari yang tertinggi menjadi yang terendah. Dia dari yang termulia menjadi yang terhina. Dia dari yang terkaya menjadi yang termiskin. Itulah harga penebusan dari Kristus bagi manusia yang berdosa. Saudara, karena itulah Tuhan ingin kita bersyukur atas anugerah, atas harga yang begitu mahal yang telah Kristus kerjakan bagi kita, dan atas kasih-Nya yang begitu tulus yang telah melepaskan kita dari kutuk dosa. Mari saudara, kita meresponinya dengan hidup menjadi hamba yang taat dan hidup memuliakan nama Tuhan, hidup taat kepada kehendak Bapa. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu, anugerah-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, dan harga yang Kau bayar begitu besarnya, begitu dalamnya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Biarlah Tuhan ketaatan-Mu kepada Bapa di dalam menjalankan misi menyelamatkan manusia, biar itu juga Tuhan yang tertanam dalam diri kami Tuhan, untuk kami boleh taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kebenaran-Mu boleh Kau meteraikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan berkati mereka, biar mereka boleh mengalami kasih-Mu yang besar, dan biar anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan tercurah juga kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.